Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang telah melimpahkan karunia kepada kita, dimudahkan kita untuk bersemangat menuntut ilmu, bersemangat untuk mengamalkannya dalam hidup kita, dalam kesempatan waktu sebelum kematian kita. Semoga Allah memberikan taufik, pemeliharaan dan penjagaan untuk tetap istiqamah hingga berakhir kehidupan kita di dunia ini mendapatkan nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, qudwah dan suri tauladan kita, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga dan keturunan beliau, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita akan lanjutkan pembahasan kitab Ad-Da' wad Dawa sampai kepada pasal yang ke-6. Ad-du'a'u kas-silah. Doa itu seperti senjata. Wal ad'iyatu wa ta'awudzat. Doa-doa, perlindungan-perlindungan yang kita mintakan bimanzilatis silahi. Dia menempati kedudukan seperti senjata. Wassilahu bidharibih. Dan senjata itu tergantung orang yang memakainya. Sehingga kalau ada senjata itu bagus, tergantung siapa yang memakai senjata itu. Kalau yang memakai tidak bagus, ya berarti tidak efektif, bahkan efisien. Sebaliknya, bisa jadi orangnya bagus, mampu memanfaatkan senjata, tapi senjatanya tidak bagus. Jadi dua faktor ini penting. Sampai ada istilah the man behind the gun. Siapa man-nya di situ? Dan apa gun senjatanya itu? Ini faktor yang sangat mempengaruhi keberhasilan untuk mencapai sebuah target, sasaran atau tujuan. La bihaddihi faqat. Tidak hanya sekedar ketajaman dari senjata itu. Famata kana silahu silahan tamman la afata bih. Maka ketika senjata itu merupakan senjata yang sempurna, tidak ada cacat. Wasa'idu
sa'idun qawiyun, dan orang yang memegang senjata itu memiliki tangan yang kuat, bahu yang kokoh. Wal mani'u mafqudun, dan tidak ada penghalang sedikit pun. Artinya kedua faktor ini sempurna, tidak ada cacat antara the gun and the man-nya di situ. Semuanya lengkap. Hassalat bihinna kayatu fil udwi, maka hal itu akan dapat menghancurkan musuh. Ini kaitannya dengan peperangan. Karena di sini disebut dengan al-ud, yakni aduun di sini adalah musuh. Berarti yang kita hadapi ini memang musuh. Bukan senjata untuk menyembelih hewan, ya. Menyembelih kurban. Kalau itu bukan musuh. Senjata yang dipakai untuk ibadah. Kalau ini senjata yang dipakai untuk menghadapi, yakni musuh. Yang dimaksud musuh di sini siapa? Syaitan. Syaitan. Karena kita menghadapi musuh. Dan bahkan musuh yang satu ini adalah aduwwum mubin, musuh yang nyata, sekalipun tidak tampak, tapi pengaruhnya nyata, sehingga terjadi kemaksiatan, kerusakan di muka bumi ini karena perbuatan dari musuh-musuh kita, baik dari kalangan jin ataupun dari kalangan manusia. Wa mata takhallafa wahidun min hadhihi thalatha, maka tatkala salah satu di antara tiga unsur tadi itu tidak ada, mulai dari senjatanya bagus, kemudian orang yang memakainya juga pandai, pintar dalam memainkan senjata, kemudian yang ketiga yakni tidak adanya penghalang, al-mani', penghalang. Ini juga penting, ini faktor ketiga. Doanya bagus, maksur dari Nabi, dari Allah. Orang yang berdoa juga orang yang pandai dalam berdoa. Bacaannya bagus, fasih. Dan dia berdoa dengan khusyuk misalnya. Akan tetapi ada mani', penghalang. Apa di antara penghalang itu? Penghalangnya yakni aklul haram wa syarbul haram. Ini penghalang. Orang yang megang senjata pandai, senjatanya bagus. Tapi ketika hendak menuju sasaran ada penghalang. Ada dinding tebal yang tidak bisa ditembus. Maka hal itu juga tidak akan dapat mencapai target sasaran. Jadi, famata takhallafa wahidun min hadhihi thalath, jika salah satu di antara tiga unsur ini tiada, takhallafa ta'thiru, maka tidak akan membawa dampak atau pengaruh. Artinya tidak akan mendapatkan target yang diinginkan. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita harapkan tidak akan terpenuhi. Senjatanya bagus, berarti ini kaitannya dengan doa yang kita baca, doa yang diajarkan oleh Allah, doa yang diajarkan oleh Rasul. Bahasanya ini doanya paten ini udah. Doanya paten. Udah jangan tanya lagi tentang doa ini. Dan ini doa dipakai oleh semua nabi misalnya. Jangan tanya. Terus yang melakukannya juga orang yang mengerti bahasa Arab,
bacanya juga hafal. Ketika membaca dia khusyuk, tidak lalai hatinya. Akan tetapi ada penghalangnya. Di antara penghalang itu apa? Buka Muslim 971. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, apa sabdanya? hai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dia tidak menerima sesuatu melainkan yang baik pula. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkannya kepada para rasul. Di dalam firman-Nya, Quran surat Al-Mu'minun ayat 51, yang artinya, hai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik atau halal dan kerjakanlah amalan solih. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dan Quran surat Al-Baqarah ayat 172, wahai orang-orang yang beriman, makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu. Kemudian Nabi SAW menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah lama berjalan karena jauhnya perjalanan yang ditempuhnya, sehingga rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Orang itu menadahkan tangannya ke langit seraya berdoa, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Iya. Dzakarar rajul. Nabi menceritakan seorang lelaki yutilus safar, melakukan perjalanan jauh. Karena perjalanannya yang jauh ini as'asa wa akbar, rambutnya kusut, masai, dan berdebu. Ini merupakan salah satu faktor dikabulkannya doa sebagai seorang musafir. Da'watul la turad, da'watul musafir. Doa orang yang tidak ditolak salah satunya doa orang yang dalam perjalanan. Ditambah kedua, thumma yamuddu yadayhi ila sama, dia tadakkan tangannya ke langit. Ini juga merupakan penyebab dikabulkannya doa. Karena Allah malu menurunkan kedua tangan orang tersebut sifrun, dalam keadaan hampa. Orang ini pun memanggil sifat Allah. Dipanggil ya Rabb, ya Rabb. Kata Rabb ini terkandung makna nama Allah. Al-Khaliq, Al-Muhyi, Al-Mumit, Al-Mudabbir. Terkandung dalam makna Rabb. Berarti dia berdoa dengan apa? Asmaul Husna. Semua itu gagal total hanya karena sebab apa? Lanjut. Padahal makanannya dari barang yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, dan dia diasuh dengan makanan yang haram. Fa anna yustajabula. Apa kata beliau? Maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan doanya? Iya, ini termasuk di antara penghalang. Sekalipun doanya bagus, orang yang berdoa juga orang baik, orang salih, tapi suatu saat dia terjatuh di dalam keharaman, yaitu karena sebab makan minum yang haram. Baik. Fa idza kana ad-du'a fi nafsihi ghairu salih, maka jika doa itu berasal dari pribadi yang tidak salih, faktor pertama gagal. Artinya domainnya kurang di sini ya, tidak terpenuhi. Au da'i lam yajmi' baina qalbi wa lisani fid du'a. Atau mungkin orang yang berdoa itu tidak terhubung antara hati dan lisannya dalam berdoa. Berarti orang inilah lalai. Sementara Allah katakan wala takun minal ghafilin, jangan termasuk kalian orang yang lalai.
Ini pun penyebab gagalnya doa. Au kana thamma mani'un minal ijabah, atau terdapat padanya penghalang-penghalang dikabulkannya doa. Itu tadi salah satunya. Ada lagi penghalang dikabulkannya doa apa? Yakni qati'ur rahim, memutus silatur rahim. Ad-du'a bi ismin, berdoa keburukan atau yang mengandung dosa. Itu sebab tidak dikabulkannya doa. Lam yahsil athar, maka hal itu tidak akan membawa dampak apa-apa. Oleh karenanya para bapak ibu saudara sekalian, 3 faktor tersebut harus dikumpulkan. Antara doanya orang yang berdoa dan penghalang-penghalangnya harus diperhatikan. Kemudian berikut faslus sabi', pasal yang ke-7, bainad du'a'i wal qadar, korelasi antara doa dan takdir. Wa hahuna su'alun masyhurun. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sering disampaikan. Annal mad'uwa bih in kana qad quddira lam yakun buddun min wuqu'i, bahwa perkara yang dimintakan di dalam doa tersebut, jika tidak ditakdirkan terjadi, maka hal itu tidak akan terjadi. Da'a bihil abdu aw lam yad'u, baik orang itu berdoa atau tidak berdoa. Ini statement yang sering dilontarkan. Orang itu berdoa atau tidak berdoa, kalau Allah tidak menakdirkan, hal itu tidak akan terjadi. Wa illam yakun qad quddira lam yaqi, dan jika tidak ditakdirkan, maka hal itu tidak akan terjadi. Sawa'un sa'alahul abdu aw lam yas'alhu, sama saja apakah dia meminta kepada Allah ataukah tidak meminta kepada Allah. Jika sudah ditetapkan, dia akan pasti terjadi. Dia minta atau tidak. Jika tidak ditetapkan, dia tidak akan terjadi. Dia berdoa atau tidak berdoa. Ini statement yang sering kita dengarkan. Fadhannat ta'ifatun sahhata hadas su'al, maka sebagian orang menganggap bahwa pernyataan ini benar. Fatarakat doa, kemudian dia meninggalkan doa. Faqalat, dan mengatakan la faidata fih, maka doa itu tidak berfaedah. Kenapa demikian? Meskipun kita berdoa, kalau tidak ditakdirkan nggak akan terjadi. Sehingga dengan pemahaman inilah mereka tidak mau berdoa. Statement ini merupakan subhat yang banyak tersebar di kalangan kaum muslimin, yang ujungnya adalah orang itu akhirnya menganggap remeh sebuah doa, sehingga dia tidak mau berdoa, bahkan meninggalkannya sama sekali. Wa haula'i ma'a farti jahlihim wa dhalalihim, mereka seiring dengan kebodohan dan kesesatannya, mutanaqiduna, hal itu sungguh bertentangan.
fa inna torda madhabihim yujibu ta'tila jami'al asbab. Maka sungguh sebagai bentuk konsekuensi penerapan dari pemahaman ini, yakni adanya peniadaan seluruh sebab-sebab doa. Seluruh sebab-sebab doa akhirnya ditiadakan gara-gara pemahaman ini. Padahal tadi ada berapa faktor tadi? Ada 3. Nggak ada gunanya. Inilah yang banyak mungkin barangkali ada di dalam pikiran kita, sehingga orang enggan berdoa. Malah masih ndonga pendino sampai mimplene gak ditakdirno. Nah, dampaknya itu apa dampaknya? Dampaknya yakni orang ini akan berhenti berdoa. Yauno ya ini dongo gak jutul-jutul ya, tidak diberi. Fayuqalu li ahadihim, maka dikatakan kepada salah satu di antara kelompok mereka, in kana asyiba'u warriyu qad quddira lak fala budda min wuqu'ihima. Jika lapar dan dahaga telah ditakdirkan untukmu, maka itu pasti akan terjadi. Akalta aw lam ta'kul, apakah kau makan atau tidak makan? Sampai seperti ini, Pak. Nek kon luwe ya tetap luwe, kon mangan gak mangan. Kalau Allah sudah menakdirkan lapar, kau makan atau tidak makan, maka kau akan tetaplah lapar. Ini turunan dari pemahaman sebelumnya. Wa illam yuqaddira, jika kau tidak ditakdirkan untuk lapar dan dahaga, lam yaqa, hal itu tidak akan terjadi. Berarti akan tetap kenyang, karena Allah tidak menakdirkan lapar. Akalta aw lam ta'kul, apakah kau makan atau tidak makan? Coba jajalan. Mon kau sama mangan nek ditakdirno wareg lawar. Gimana kira-kira? Kau sama mangan. Nunggu takdir aja. Allah kalau menakdirkan kenyang pasti kenyang. Ini turunan dari sebelumnya. Berarti dia apa? Meniadakan sebab. Sebab hilangnya lapar karena makan. Sebab hilangnya haus karena minum. Nah, sebab ini harus dilakukan untuk meraih akibatnya. Nah, orang yang menghilangkan sebab ini berpegang kepada takdir. Salah satu di antara sebab yang kita bahas sekarang apa? Ad-du'a. Doa itu sebagai sebab. Yang tadi meliputi 3 unsur. 3 unsur itu harus ada. Kalau kita rangkum ya doa gitu aja. Dan doa itu sebab untuk memperoleh hajat yang kita inginkan, dan itu merupakan apa? Akibat. Fa in kana al-waladu qad quddira lak fala budda minhu wuti'atiz zaujata wal amata aw lam tu'ta. Jika kau ditakdirkan punya anak, maka pasti hal itu akan terjadi atau kau akan memilikinya. Apakah kau menjima istrimu atau budakmu, atau kau tidak menjimaknya? Kira-kira gimana? Kau nek dikai anak tetep duwe anak, masih kon gak ngumpuli bojomu. Kira-kira gimana?
Yo duwe anak tapi dikumpuli wong liya. Soro iki. Ya, dia nggak mau berhubungan, tapi pengen punya anak. Ya bisa punya anak. Ya tapi sama orang lain. Ini kan lebih bahaya ini. Fala hajata ila tazawwud wa tasirri. Maka hal tersebut akan mengakibatkan orang tidak mau menikah. Tidak mau menikah dan juga tidak melakukan dengan budaknya. Dan begitulah. Wahlum majarra. Seterusnya. Demikian. Kalau pemahaman ini menggejala, tertanam dalam benak seseorang muslim, bahwa akibat itu bisa terjadi tanpa adanya sebab, maka dia akan memahami segala urusan seperti itu. Yang lebih parah adalah dia tidak mau beramal untuk kehidupan akhirat, tapi pengen masuk apa? Surga. Itu yang bahaya itu. Nah, tetap no surga yo surga. Ya, masih yo gak beramal. Surga yo tetap surga. Ini yang bahaya kan di situ. Makanya ketika Nabi menyampaikan hadis, seandainya bahwasanya orang itu sudah ditetapkan surga dan neraka, sudah ditetapkan. Tapi bukan berarti hasil akhir ini tanpa dilalui dengan sebab. Nabi tetap memerintahkan untuk beramal. Suruh beramal. Karena itu asbab, sebab. Jangan sampai orang duduk menanti, menunggu suratan takdir. Dalam sebuah riwayat Ali bin Abi Thalib, ketika Nabi selesai mengubur jenazah di makam Baqi Al-Gharqad, beliau menyampaikan bahwa tidaklah kedudukan kalian sudah ditetapkan surga dan neraka. Sahabat mengatakan, kalau begitu ngapain kita beramal, wahai Rasul? Ngapain? Kita tunggu aja. Apa kata Nabi SAW? Buka Muslim nomor 2274 kalau tidak salah. 2274 KBC ya. Dari Ali radhiyallahu an, ia berkata, pada suatu hari kami mengantarkan jenazah ke perkuburan Baqi Al-Gharqad. Rasulullah SAW mendatangi kami, lalu beliau duduk. Maka kami pun duduk pula dikeliling beliau. Beliau memegang sepotong ranting, menunduk dan menggaris-garis pasir dengan ranting itu. Kemudian beliau bersabda, tidak seorang jiwa pun di antara kamu, melainkan tempatnya adalah ditentukan Allah Ta'ala di surga atau di neraka. Telah ditetapkan Allah apakah dia celaka atau bahagia. Maka bertanya seorang sahabat, ya Rasulullah, kalau begitu apakah tidak lebih baik kita diam saja menunggu suratan takdir nasib kita tanpa beramal? Iya. Tentu pendapat seperti ini logis ketika mendapatkan pemahaman bahwa segala sesuatu sudah ditulis, ditetapkan. Kalau begitu ngapain kita beramal? Menunggu saja suratan takdir. Tapi tidak demikian perintah Nabi. Apa kata beliau? Jawab beliau, orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang yang bahagia adalah karena dia beramal dengan amalan orang yang bahagia. Dan orang yang telah ditetapkan Allah menjadi orang celaka adalah karena dia beramal dengan amalan orang celaka. Karena itu beramallah. Wa'mal, beramallah. Kenapa? Semua sarana telah disiapkan. Adapun orang-orang bahagia, mereka dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan orang-orang bahagia. Kullun muyassarun lima khuliqala. Karena segala sesuatu itu akan dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Jadi tidak ada kata lain
kecuali tetap harus beramal. Tidak ada harus niatan untuk berhenti untuk beramal, tidak boleh. Tetap harus beramal. Pilihannya cuma itu. Kalau berhenti bisa jadi itu bagian dari ketetapan yang ditetapkan oleh Allah bahwa dia memang beramal dengan amalan ahli neraka. Bisa jadi kalau dia nggak mau beramal. Baik, kemudian dan orang-orang celaka, mereka dimudahkan untuk beramal dengan amalan orang-orang celaka. Kemudian beliau membaca surah, yaitu surat Al-Lail ayat 5-10, yang artinya, adapun orang-orang yang suka memberi dan bertakwa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. Dan membenarkan pahala terbaik itu kurang. Coba, adapun orang yang memberi, iya, ulangi. Adapun orang-orang yang suka memberi, fa'amman man a'ta, terus, dan bertakwa, wattaqa, maka kami siapkan baginya jalan yang mudah. Kurang. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala terbaik, ini aja, Ustaz, yaitu surga, baru fasanu yassiruhu lil yusra. Lihat. Berarti itu kurang itu terjemahnya. Terjemahnya kurang. Ya. Dan membenarkan adanya pahala terbaik. Baik, lanjut. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup, serta mendustakan pahala yang terbaik, maka akan kami siapkan baginya jalan yang sukar. Ya, itu hujah yang disampaikan Nabi dengan surah Al-Lail, ya, tentang bahwa amalan ahli surga dan amalan ahli neraka itu sebagai asbab orang itu bisa masuk surga dan bisa masuk neraka. Bukan dengan berhenti atau tidak berbuat apa-apa. Karena orang kafir pun ahli neraka dia akan bekerja. Mereka beramal. Cuman amalannya amalan apa? Ahli neraka. Yang mereka anggap itu amalan ahli surga. Karena syaitan menghiasi amalan-amalan ahli neraka itu seperti amalan ahli surga. Tetap mereka beramal. Fahal yaqulu hadza aqilun aw adamiyun, maka apakah ada orang yang berakal atau manusia yang berakal yang mengatakan hal seperti itu, bahwasannya kalaupun kau tidak melakukan hubungan dengan pasanganmu, kalau Allah sudah menakdirkan pasti kau akan punya anak. Nggak ada orang yang berakal mengatakan seperti itu. Pasti akibat itu akan diawali dengan sebabnya. Bal hayawanu al-bahimu mafturun ala mubashiratil asbabi. Bahkan hewan ternak sekalipun dia memiliki kecenderungan atau orang bilang insting untuk bersinggungan dengan sebab-sebab atau melakukan sebab-sebab allati biha qawamuhu wa hayatuhu, yang itu dilakukan untuk kelangsungan hidupnya dan regenerasi, untuk menyambung apa? Kehidupan. Jadi hewan pun kawin, hewan pun melakukan itu. Cuman kan bedanya dia bukan makhluk berakal, sehingga tidak diatur secara rinci hidupnya, bebas. Makanya tidak ada lembaga perkawinan atau lembaga pernikahan. Mereka bebas. Makanya nggak ada penghulu yang mengawinkan kambing, ya. Mereka bebas. Dan itu berangkat dari apa? Insting. Asal suka dia lakukan. Mau suka dengan siapa dia lakukan. Itu hewan. Untuk mempertahankan
generasinya, kelangsungan hidupnya. Wal hayawanat aqalu wa afhamu min haula'il ladzi hum kal an'am. Bahkan hewan-hewan itu ternyata lebih berakal dan lebih faham daripada mereka, yaitu orang-orang yang tidak memahami. Bahkan mereka kal an'am, justru seperti hewan ternak. Balhum adallus sabila, bahkan mereka justru lebih rendah daripada hewan ternak. Nah, pemahaman seperti ini tentu bukan hanya dipahami oleh orang-orang kafir. Karena orang kafir sendiri tidak percaya kepada takdir. Masalahnya di kalangan kaum muslimin yang percaya kepada takdir tapi pemahamannya menyimpang. Ini yang berbahaya juga. Kalau orang kafir karuan nggak percaya sama takdir, apa saja kesuksesan yang diraih oleh orang-orang kafir murni semata-mata hanya usaha mereka. Ini pemahaman mereka. Tidak ada campur tangan siapa? Allah. Kalau mereka seperti itu, saya sukses ya karena saya. Bahkan dia katakan surga neraka itu nggak ada. Surga neraka itu ya di dunia ini. Kau bekerja keras, kau sukses, itu surga. Kalau kau malas, kau melarat, kau tidak sukses, nah itu neraka. Ini pemahaman mereka terhadap surga neraka. Karena mereka apa? Inti besarnya adalah mereka tidak percaya kepada Allah dan hari akhir. Itu saja. Nah, yang disayangkan apabila kaum muslimin mereka percaya kepada takdir, bagian dari keimanan terhadap rukun iman yang keenam khususnya, tapi pemahamannya menyimpang. Bahwasannya takdir itu tidak diawali dengan asbab. Ini kesalahannya. Takdir itu terjadi, tapi Allah sudah menyiapkan rangkaian untuk terjadinya takdir itu. Berlaku hukum, yakni sebab akibat. Di antara sebab yang harus dilakukan oleh seorang mukmin untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan, yaitu apa? Doa. Ini inti pembahasan kita. Sehingga jangan sampai orang itu meremehkan. Wa takayasa ba'duhum, sebagian dari mereka yang merasa pintar, waqala, berpendapat, al-istighalu bid-du'ai min babit ta'abbudil mahdi yuthibullahu alaihi da'i. Orang yang berdoa, yang sibuk dengan doanya dalam mengerjakan ibadah-ibadah mahdhah seperti sholat dan yang lainnya, dalam rangka untuk mendapatkan pahala dari Allah, min ghairi ayyakuna lahu ta'thirun fi matlubi biwajhin, maka hal itu tidak akan membawa dampak apapun terhadap apa yang diinginkan dalam doanya itu. Ini yang lain, lawan dari yang pertama. Yang kedua ini apa? Orang yang berdoa, kau tiap hari berdoa, nggak ada artinya kau berdoa itu. Kalau tadi yang sebelumnya apa? Dia meninggalkan doanya. Kenapa? Fokusnya kepada apa yang sudah ditakdirkan. Kalau ini kesibukan dalam rangka untuk meminta apa yang dihajatkan, itu semua katanya tidak berarti. Wala farqa inda hadzal
mutakayasa bainad du'a wa bainal imsaki anhu. Maka tidak ada bedanya katanya di kalangan orang-orang yang yakni berdoa dengan orang-orang yang diam saja, baik dengan hati atau dengan lisannya, untuk mendapatkan hasil apa yang dia inginkan. Wa irtibatud du'ai indahum bi ka irtibatis sukut. Upaya usaha orang yang berdoa di kalangan mereka itu sama saja dengan orang yang diam katanya. Wala farqa, tidak ada perbedaan. Ini juga termasuk yang akhirnya dia tidak mau berdoa karena menganggap bahwa doa itu tidak ada faedahnya. Diam aja sama saja kau dengan orang yang berdoa. Orang yang berdoa sama dengan yang diam. Terus mending apa? Timbangane kon pegel-pegel, mending menengahi, gak usah ndonga. Dia mengatakan gak ada bedanya. Wa qalat ta'ifatun ukhra aqyasu min haula. Sebagian yang lain yang merasa lebih pintar lagi di kalangan mereka, ini lebih jelimet lagi ya, pakai asumsi, seakan-akan dia berfilsafat. Bal du'a'u alamatun mujarradatun nasabaha Allah subhanahu amaratan ala qada'il hajah. Bahkan kata mereka, kelompok yang ketiga ini, bahwa doa itu merupakan alamat di mana Allah tabaraka wa taala menunjukkan bahwa tanda dikabulkannya doa itu sudah jelas. Artinya apa? Doa itu menandakan atau sebagai alamat atau tanda bahwa hajatmu itu terpenuhi. Makanya kamu berdoa. Makanya orang berdoa, kata dia, itu tandanya bahwa hajatmu akan terpenuhi. Makanya kau berdoa. Ini juga termasuk subhat, pemahaman yang salah. Sehingga kalau dia tidak berdoa, berarti tandanya apa? Hajatmu tidak terpenuhi. Famata waffaqallahu al-'abdu lid-du'ai kana dzalika 'alamatan lahu. Maka ketika Allah memberikan taufik kepada seseorang, orang ini dimudahkan untuk tetap berdoa, kana dzalika 'alamatan lahu, maka yang demikian ini merupakan alamat wa amaratan dan tanda ala anna hajatahu qad qudiyat ya. Maka itu tandanya bahwa apa yang kau inginkan itu tercapai. Telah tercapai atau telah kau dapatkan. Ini pemahaman yang salah tentang sebuah doa. Akhirnya orang itu dibatasi bahwa orang yang berdoa itu orang yang sudah mendapatkan hajat. Sehingga bukti kalau kau mendapatkan hajat itu kau dimudahkan untuk berdoa. Sekarang pertanyaannya lebih banyak mana dikabulkan doanya atau tidak? Ternyata apa yang dia minta tidak banyak dikabulkan. Akhirnya konsekuensinya orang ini sedikit berdoa. Kelihatannya saya tidak dimudahkan berdoa. Berarti hajat saya ini tidak akan terpenuhi. Otomatis bagaimana? Berhenti atau terus berdoa? Berhenti. Saya sudah menghafal doa ini, tapi pas waktunya berdoa, opo lali. Pas waktunya berdoa, saya keburu-buru karena ada kepentingan. Padahal saya sudah niat berdoa. Berarti saya tidak dikabulkan hajat saya. Ini asumsi yang salah juga.
Seakan-akan bahwa orang yang dimudahkan berdoa itu orang yang bakal terkabul hajatnya. Padahal tidak demikian. Ini lebih berfilsafat lagi orang seperti ini. Nggak tahu dalilnya, dasarnya dari mana. Ini dinukil oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah sebagai salah satu kelompok yang menebar subhat. Sehingga orang itu meniadakan apa? Sebab. Sebab apa? Yaitu doa. Wa hadza kama idza ra'ayna ghaiman aswada baridan fi zaman syita. Hal ini sebagaimana seperti kalau kita melihat awan hitam yang membawa hujan itu datang di musim panas, fa inna dzalika dalilun wa alamatun ala annahu yumtiru. Dan itu sesungguhnya bukti atau dalil atau tanda-tanda bahwa kita akan diberi hujan. Dia memakai dalil logikanya. Kalau ini awan hitam ini sudah kemana-mana, berarti kita akan diberi hujan. Berarti kalau kita dimudahkan berdoa, berarti hajat kita ini mau terpenuhi. Berarti kalau tidak dimudahkan untuk tidak dimudahkan berdoa, berarti hajat kita tidak terpenuhi. Akhirnya dia berhenti berdoa. Dia menghilangkan sebabnya. Padahal logika seperti ini bisa dibantah ya. Karena tidak mesti awan hitam itu mendatangkan apa? Hujan. Bisa jadi dia hilang. Hujan itu nikmat, rahmat. Bisa jadi awan hitam itu bukan nikmat atau rahmat. Bisa jadi dia merupakan azab. Dipikir hujan, ternyata burung-burung yang membawa batu-batu dari tanah yang terbakar. Tentara Abroha itu melihat apa? Awan hitam itu dipikir apa? Awan yang akan menurunkan hujan. Tidak taunya apa? Burung ababil dari kejauhan tampak seperti awan hitam. Dia membawa masing-masing batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Gak gaya kaos tangan itu. Sampean meloncok. Wong menungso hayan tek mati, iki mano nyekel watu. Ada nggak burung seperti ini sekarang? Wallahu a'lam. Inilah pasukan Allah Jalla wa ala. Jadi mereka menganggap seperti itu. Kaum Ad juga begitu. Kaum Ad menganggap bahwa azab itu seperti hujan yang datang dari kejauhan. Ternyata apa? Ternyata itu siksa yang diturunkan. Jadi tidak mesti. Bisa kemungkinan berubah. Hilang sama sekali. Bisa kemungkinan itu tidak lain bahkan azab yang Allah turunkan. Orang sudah menganggap itu baik, padahal buruk. Wallahu a'lam. Qalu, mereka juga mengatakan hakadha hukmut ta'at ma'ats thawab. Begitu pula hukum ketaatan beserta dengan pahala. Wal kufri wal ma'asi ma'al iqab. Keterkaitan antara kekufuran dan kemaksiatan beserta hukuman. Hiya amaratun mahdhatun liwuqu'its thawabi wal iqab. Bahwasanya ketaatan itu tandanya pahala. Jadi dianggap bahwa orang kalau sudah diberikan kemudahan untuk taat, itu berarti pasti dia akan mendapatkan pahala. Padahal belum tentu. Bisa jadi ketaatan karena riya tidak mendatangkan pahala. Tapi kita tetap diperintah untuk taat, untuk mendapatkan pahala. Tetapi apabila kita melakukan ketaatan tanpa keikhlasan dan sesuai tuntunan, maka pahala itu tidak akan kita dapatkan. Maka sebab ketaatan akan mendatangkan pahala itu harus dipenuhi syarat-syaratnya. La li annaha asbabun la. Maka hal itu tidak ada sebab atau
tidak ada keterkaitannya dengan sebab. Ini menurut pendapat mereka. Nggak ada hubungannya dengan sebab. Orang kalau sudah dapat pahala ya pahala, kalau tidak ya tidak. Walaupun kau taat, walaupun kau tidak taat, kalau Allah memberikan pahala, pahala. Walaupun kau misalnya taat, kalau Allah tidak memberikan pahala, tidak akan diberi pahala. Nggak ada sebabnya. Jadi mereka memisah antara keduanya. La annaha asbabul la. Maka bahwasannya antara keduanya itu tidak ada sebab. Hakadha indahumul kasru ma'al inkisar. Demikian pula mereka memisahkan, yakni antara yang pecah dan yang memecahkan. Padahal sesuatu itu pecah karena ada apa? Ada yang memecahkan. Wal harqu ma'al ihraqi. Yang terbakar dengan yang membakar. Padahal ini hubungan sebab akibat. Wal izhaqu ma'al qatli. Demikian pula yakni kematian dengan pembunuhan. Dipisahkan. Laisa syai' min dzalika sababan albatah. Tidak ada sama sekali dalam hal ini atau yang demikian ini sebab-sebabnya. Wala irtibatu bainahu wa baina ma yatarattaba alaih. Maka tidak ada keterkaitan antara apa yang terjadi dengan yang menjadikan. Illa mujarradun al-iqtiran al-adi. Melainkan hal itu sekedar perkara yang biasa terjadi. Udah biasa secara alamiah katanya begitu. Contoh misalnya gempa. Itu sudah biasa. Nggak ada sebab-sebabnya, nggak ada. Itu sudah gejala alamiah. Karena kita terletak berada di cincin apa? Cincin lempengan bumi. Ya, ini dicari dalil-dalilnya akhirnya. Macam-macam dalilnya. Itu dalilnya para apa? Ilmuwan. Dia memisahkan antara sebab terjadinya bencana, siksa Allah itu dengan sebab dosa-dosa yang dilakukan manusia. Dipisah. Kemudian dia mencari legitimasi dengan berbagai macam pendekatan secara ilmiah. Penyair beda lagi pendapatnya, mencari legitimasi. Karena alam sudah mulai bosan bersahabat dengan manusia. Ada nggak yang seperti itu? Oleh karena itu, tanyalah kepada rumput. Ya ini contoh orang mencari-cari hujah. Padahal bencana apapun bentuknya itu mesti ada sebabnya. Jadi orang-orang yang menyimpang pemahaman terkena subhat ini bisa jadi dia jauh dari taubat kepada Allah, tidak mau introspeksi hanya karena statement-statement ya, yang dibuat seakan-akan ilmiah dan logis, masuk akal. Iya yo. Kalau begitu kita pindah aja. Kalau perlu ibu kotanya pindah. Karena Jawa ini tempatnya apa? Cincin api. Ya kan? Kalau kita lihat ini yang aman ini apa Kalimantan. Ini yang aman ini misalnya begitu. Kenapa? Nggak ada sejarah menyebutkan bahwa di sana terjadi apa? Gempa, ya kan? Kalau Jawa ini berkali-kali gempa. Ya, ini alasan-alasan ilmiah. Padahal Allah tidak melihat itu. Dimanapun kau berada, kalau kau taat,
Ya, sekalipun kau berada di tempat yang riskan, sangat berisiko untuk terjadinya bencana alam, Allah akan tetap lindungi kalian. Sebaliknya, meskipun kau berada di tempat yang paling aman dalam sejarah, belum pernah terjadi musibah, bencana alam di tempat itu. Tapi coba saja ke sana dan berbuatlah maksiat. Nanti akan tercatat sejarah baru. Di sana akan ada bencana yang mungkin tidak ada di tempat lain. Mbopo bentuke. Ya, moro-moro kabeh tadi bedes ya kan bisa jadi. Loh, kan itu pernah terjadi kan, orang-orang Yahudi kan dikutuk jadi kera dan babi kan di negeri mereka. Negeri Elia, iya kan? Negeri di pinggir laut. Dulu pernah terjadi bencana apapun sebelumnya. Nah. Ya meskipun di Kenjeran dekat laut tidak akan pernah terjadi tsunami kalau penduduknya beriman bertakwa. Nggak akan terjadi. Jadi ada sebab. Bencana itu akibat, maka maksiat itu sebabnya. Dan kemaksiatan yang paling utama apa? Asyirku billah, kesyirikan. Ya. Wa khalafu bidzalika al-hissa wal aqla. Al-hissa wal aqli wasyar'i wal fitrati. Mereka telah menyelisihi yakni akal dan juga perasaan dan juga syariat dan juga fitrah. Ada 4 yang diselisih di sini. yakni perasaan, akal, syariat, bahkan fitrah. Wasaira tawaifil uqala, dan juga segala orang-orang yang diberikan akal itu telah diselisihi. Yang diberikan akal siapa? Bukan hanya manusia, malaikat pun diberikan akal. Mereka jin pun diberikan akal, tentu jin-jin yang beriman dan bertakwa. Mereka sama dengan kita. Kalau mereka memiliki pemahaman yang benar tentang keimanan, tentang takdir, tentang agama ini dengan benar, maka akalnya akan sehat. Tapi ketidakberesan akal itu karena sebab tidak terbimbing oleh wahyu, tidak terbimbing oleh kalamullah, kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Bal adhaku alaihimul uqala, bahkan orang-orang yang berakal akan mentertawakan kalian bahwasanya segala sesuatu itu tanpa ada sebab, terjadi secara sendiri. Maka teori-teori yang disampaikan oleh orang-orang barat tentang kejadian alam ini merupakan bagian dari subhat terbesar untuk meniadakan sebab yang paling utama, yaitu siapa? Allah. Ditiadakan bahwasannya alam ini terjadi secara sendiri tanpa ada yang menciptakan. Padahal ciptaan itu ada karena ada pencipta. Makhluk itu dicipta. Ada karena ada khaliq. Tidak mungkin meja ini moro-moro mak bedunduk mecungul dewe. Mesti ada yang membuat. Dan ini akal manusia sudah mengatakan begitu. Anak kecil aja dia akan pasti mencari penyebabnya. Arek cilik ngadep rono, ketak-ketak. Terus menengok. Dia cari enggak siapa yang ngetak? Nyari enggak? Nyari itu. Saya tanya, ketakan itu akibat apa sebab? Hah? Ketakan itu sebab apa akibat? Tuk, waduh. Hah? Loh, ketakan tuk loro itu sebab apa akibat? Hah?
sebab anak itu mencari karena diketak. Nah iya, yang dicari itu siapa? Nah yang ngetak itu sebab apa akibat? Sebab berarti ketakan rasa sakit itu akibat apa sebab? Akibat. Kan itu hasilnya kan. Itu aneh tangan nih. Tutup sendok ya kan. Tangan nih menungsoi kan kerasa kan. Bisa bedakan nggak antara gelas sama ketakan tangan? Nek guys bedakan oke nih tak coba sini. Beda iki menungsoi kan. Menungso. Seandainya itu rasanya kok gelas gitu aneh. Kok gelas katanya. Mesti dia akan berpikir, gak mungkin gelas itu melayang Dewi. Iya kan? Dia akan mencari apa? Sebabnya. Itu anak kecil itu. Dia nyari, sopo rek sing ngetak aku rek. Begitu tahu ternyata yang ngetak orang besar, apa yang terjadi? Nangis. Ya, tapi kalau yang ngetak sak pantaran, ya apa kira-kira? Gelut. Gelut. Ya kan? Begitu saya ngetak wong gede, nangis deh. Karena dia tahu yang ngetak orang ini. Nah, kehidupan ini rangkaian dari sebab akibat yang Allah telah tetapkan, dan ini merupakan sunnatullah. Was-shawabu, dan yang benar adalah annaha huna kisman thalithan, bahwasanya dalam perkara ini ada bagian atau pendapat yang ketiga, ghairu ma dzakarahu as-sailu, yang tidak ditanyakan oleh penanya. Wa huwa anna hadzal muqaddara quddira bi asbabin, bahwasanya sesuatu takdir yang telah terjadi itu pasti ada sebabnya. Wa min asbabihi du'a'u, di antara sebab dalam kehidupan ini sehingga sesuatu itu terjadi, sehingga takdir itu terjadi adalah ad-du'a, doa. Falam yuqaddar mujarradan an sababi, karena tidak mungkin takdir itu terjadi tanpa adanya sebab. Walakin quddira bisababi, akan tetapi takdir itu terjadi dengan sebabnya. Famata atal abdu bisababi waqa'al maqduru, maka ketika seorang hamba itu mendatangkan sebabnya, maka akan terjadilah apa yang ditakdirkan. Waqa'al maqduru, apa yang ditakdirkan itu akan terjadi. Wa man lam ya'ti bisababi intafal maqduru, maka jika dia tidak mendatangkan sebabnya, maka takdir itu tidak akan terjadi. Wa hadza kama quddira asy-syibba'u war-riyu bil akli wasyurbi. Demikian pula seseorang itu, yakni jika takdir lapar dan juga haus itu akan hilang, yaitu dengan apa? Dengan makan dan minum. Makan minum itu sebab apa akibat? Sebab. Hasilnya apa? Kenyang dan gak ngelak iku sing sederhana bahasane apa ya? Kalau gak lapar itu kenyang. Kalau gak haus ngelak ya. Belum ada ya wakil dari kata tidak haus. Belum ya. Kelempoken. Seje maneh iku kakean iku. Gak mesti wong ngombe kelempoken ya kan? Wa quddiral waladu bil wat'i, takdirnya anak
itu dari apa? Melakukan hubungan sebagai sebuah sebab. Nggak akan mungkin dong orang hamil kalau tidak melakukan apa? Hubungan. Pasti itu. Walaupun orang itu mungkin nggak punya suami, tapi pasti melakukan zina. Jeng sampean kok meteng? Embu aku ingin adus nang kali kok moro-moro meteng. Mungkin nggak? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Lah sampean gak ndek bojo, mosok kok iso meteng, ya kan? Mesti ada sebabnya. Kalau dia nggak punya suami, hamil, berarti melakukan zina. Seandainya ada wanita hamil tanpa punya suami, tanpa melakukan hubungan, itu terjadi satu-satunya ya Maryam. Tapi khusus. Ya kan? Tapi itu pun ada sebabnya. Dan Allah sudah ceritakan sebabnya dalam surat Maryam. Datanglah Jibril meniupkan ruh. Dan ruh itu masuk ke dalam rahim. Maka hamillah Maryam. Dan ini merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus diimani. Karena itu yang berbicara Al-Quran. Sementara orang-orang yang tidak beriman, orang kafir, menganggap bahwa apa ini? Ini nggak mungkin, pasti zina ini. Karena logika umum mengatakan bahwa orang hamil itu pasti dari sebab melakukan hubungan. Ya memang itu benar. Tapi ketika Allah yang menerangkan sendiri dalam kitabnya, maka itu yang kita imani. Ternyata pun sebabnya ada, cuman berbeda sebabnya. Kalau umumnya dengan menikah, suami istri melakukan hubungan, tapi ini tidak. Tidak dengan menikah, tapi Allah langsung meniupkan ruh. Sementara kalau manusia umumnya, ruh itu ditiupkan setelah janin usia berapa? 4 bulan, baru diutus malaikat. Cuman malaikatnya kan nggak tahu. Beda dengan Maryam yang datang Jibril. Maryam melihat sendiri. Ya kan? Dan mengabarkan, Maryam kau akan punya anak. Jelas itu. Jadi itu pun sebab gitu. Jadi nggak mungkin tanpa sebab. Nah kalau di zaman sekarang, Maryam abad 21, mesti sebabnya kalau dia nggak menikah, ya berarti berzina. Nggak mungkin mari renang mula-mula meteng lah. Wa qaddara husuluz zar'i bil badri. Demikian pula adanya hasil pertanian itu karena sebab apa? Menanam, ya kan? Nandur, macul ya, macul, nandur, matun ya. Bu apa iku takok dhewe nang sing nglakoni ya. Wa qaddara khuruj nafsil hayawani bidzabhi. Demikian pula matinya hewan sembelihan itu karena apa? Karena disembelih. Nggak mungkin tahu-tahu mati sendiri dengan leher terpotong, nggak mungkin, mesti ada yang menyembelih. Wa kadzalika qaddara hadzal qismu huwal haq. Demikianlah dalam bagian yang ketiga ini bahwasannya sesuatu itu terjadi karena ada sebabnya. Wa hina idzin, maka dengan demikian faddu'a'u min aqwal asbab, maka doa adalah merupakan sebab yang paling kuat, yang paling kokoh. Fa idza qaddara wuqu'ul mad'u'i bihi bid-du'a'i lam yasihha, maka jika ditakdirkan apa yang dimintanya itu terjadi, pastilah itu melainkan melalui doa. Maka tidak benar lam yasihha ayyuqal, orang yang mengatakan la faidata fid du'a, tidak ada faedahnya doa itu. Kama la yuqal, sebagaimana tidak bolehnya kita juga berpendapat
la faidata fil akli wasyurbi wa jami'al harakati wal a'man. Tidak ada faidahnya makan dan minum itu, dan juga seluruh gerakan-gerakan amal. Ya coba naik, kak mangan, kak ngombe. Kalau mengatakan atau berpendapat bahwa makan minum gak ada faidahnya, padahal itu adalah sebab untuk mendatangkan akibatnya berupa kenyang dan apa iku turung nemu saya. Ya kan? Kenyang dan apa? Itu akibatnya. Maka sebabnya harus dicari. Walaysa syai'un minal asbabi anfa'a minad du'a. Maka tidak ada sebab yang paling utama, yang paling bermanfaat daripada doa. Wala ablagh min husulil matlub. Dan tidak ada perkara yang dapat dicapai dengan cara yang cepat melainkan melalui doa. Wallahu a'lam. Mungkin ini Bapak Ibu saudara sekalian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita. InsyaAllah kita lanjutkan di waktu yang akan datang. Silakan sebelum saya tutup, kalau ada pertanyaan saya berikan waktu. Monggo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana orang hujan? Iya. Iya, memindah awan ya. Iya. Jadi begini, ada meminta hujan dan menghentikan hujan. Itu ada yang syar'i, ada yang syirki. Ada yang sesuai syariat, ada yang tidak sesuai syariat. Sekarang meminta hujan. Ada yang syar'i dengan apa? Istisqa, itu syar'i. Yang tidak syar'i minta kepada siapa? Minta kepada jin melalui perantara dukun. Itu tidak syar'i. Dengan cara apa? Tentu jin itu bisa membuat rekayasa hujan itu turun, tapi dengan syarat melakukan kesyirikan. Hujan akan turun dibisiki, tapi sediakno apa? Perawan. Ya, untuk dikorbankan. Bisa jadi, dan itu dari zaman ke zaman banyak orang yang tenggelam dalam kesyirikan model seperti itu. Kalau tidak manusia dikorbankan, hewan. Kalau tidak yang lainnya. Ini meminta hujan yang tidak syar'i. Ada kalanya menghentikan hujan atau memindah hujan. Kalau tadi meminta hujan turun, ini tidak, berhenti atau dipindah. Ini pun ada dua. Ada yang syar'i, ada yang syirki, ada yang syariat, sesuai syariat. Ada yang tidak sesuai syariat. Yang sesuai syariat berdoa. Dan yang tidak sesuai syariat meminta rekayasa syaitan dari kalangan jin dengan media para dukun atau pawang. Tentu yang dilakukan apa? Perbuatan syirik. Baik. Buka Muslim nomor 861 coba. Tentang apa? 861.
Bukan ya? Bukan Mas. Sini carikan. Berapa Mas? Bener 851 tadi. Ya. Muslim 851. Jadi yang bisa memindah awan itu Pak, Allah memerintahkan malaikatnya yang ditugaskan di awan untuk memindah awan. Nah, bagaimana caranya supaya malaikat itu memindah awan? Ya minta kepada juragan. Baik, sebelum itu dibaca, buka dulu Tirmizi 3117. Tirmizi 3117. Orang-orang Yahudi datang kepada Nabi bertanya, ya Muhammad, gak mau mengatakan Rasulullah, akhbirni anir ra'di, terangkan kepadaku tentang guntur.
atau petir? Maka Nabi menjawab, silakan. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, orang-orang Yahudi datang menemui Nabi SAW dan berkata, wahai Abul Qasim, tolong beritahu kami tentang ar-ra'du. Apakah ar-ra'du itu? Rasulullah SAW bersabda, Ra'du itu petir, guntur, gledek, geluduk, kelap, apa meneh? Tapor, guru, dan seterusnya. Lanjut. Rasulullah SAW bersabda, salah satu malaikat yang ditugaskan di awan, ia mempunyai cemeti atau cambuk dari api untuk menggiring awan kemana Allah kehendaki. Jadi awan itu dipindah oleh malaikat yang ditugaskan khusus di awan, dibekali dengan cemeti cambuk terbuat dari api. Cemeti yang dari api itulah yang kita kenal sekarang dengan petir, yang kalau orang kena mati, gosong. Sementara pawang sapu kering. Jauh nggak antara petir dengan sapu kering? Tuh. Jauh. Lombok, ya, keris, Lono. payung diputer-puter. Mereka ngono apa? Nah, sopo ibu wingi? Larang. Nah, macam-macam. Itu tergantung kearifan lokal jinnya. Ya, tergantung jin itu memiliki kearifan lokal. Tergantung daerahnya mana, ya. Itu beda-beda. Padahal malaikat itu berlaku universal. Bekalnya cambuk, petir. Saya tanya, di Surabaya ada petir nggak? Di Boston ada petir nggak? Ada. Ada. Boston di Boston. Ini Ngawur ae, Boston asli. Amerika ngawur ae Sidoarjo. Ngawur Suryalan. Ini di Boston yang asli ada petir nggak? ada. Ada. Dan itu sama. Jadi apa? Sama. Cambuknya ya sama. Petir itu berlaku di seluruh global, seluruh penjuru bumi. Ya, terus lanjut. Lantas suara apa yang biasa kami dengar? Rasulullah SAW bersabda, itu adalah suara perintah malaikat terhadap awan. Jadi suara geluduknya itu perintah malaikat, petirnya itu cambuknya. Ibarat sebuah pengembalaan, awan itu yang digembalakan. Yang mengembala adalah malaikat. Pengembala taat tunduk kepada sang juragan. Siapa juragannya? Ibaratnya adalah Allah yang memerintah. Nah, supaya yang digembalakan awan ini dipindah oleh malaikat, mendekatinya itu ke malaikat atau ke juragan? Kan, tolong po kan, pegawaimu lu, kongon mindah trukmu. Ya, trukmu lu malang kada, ya. Nek supir dikongkon, ngamuk-ngamuk, arep lapor. Kaya pon. Nah, ya. Tapi kalau kita ngomong ke bosnya gimana? Celuk langsung, ayo pindah kono. Ya, nurut ya, nek ngono pecat ya. Itu kalau manusia. Nah, malaikat taat kepada Allah. Makanya mendekati siapa? Kalau kita pengen memindah awan, mendekati Allah, bukan mendekati malaikat. Apalagi keliru. Apa? Mendekati dukun. Dukun minta tolong jin. Komplit ya. Ya, keliru nemen itu sudah. Seandainya kita langsung jalan pintas ke malaikat, berarti nyokok kan? Malaikat apa kita sokok, ayo kat pindahan pokat wis gak usah nyeluk juraganmu, gak usah. Nggak akan bisa. Malaikat itu hanya taat kepada siapa? Allah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, kan jelas itu. Nah, caranya untuk memindah awan itu, sekalipun pelaksananya adalah malaikat dengan bekal cambuk yang hebat itu, maka dekati Allah sang juragannya. Dengan cara apa? Berdoa. Nah, baru Sahih Muslim doanya untuk memindah awan supaya Allah perintahkan malaikat memindahnya. Silakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, pada suatu hari di hari Jumat,
seorang laki-laki masuk ke masjid dari sebuah pintu di sebelah Darul Qadha. Orang itu langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW sedang berkhutbah. Lalu dia berkata, "Ya Rasulullah, telah musnah segala harta benda dan penghidupan menjadi sulit. Karena itu mohonlah kepada Allah, semoga Dia menurunkan hujan bagi kami." Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya, lalu beliau berdoa, "Allahumma agitsna, Allahumma agitsna, Allahumma agitsna." Ini minta karena terjadi paceklik, kekeringan. Langsung spontan Nabi di atas mimbar ketika berkhutbah berdoa, "Allahumma aghisna, aghisna, aghisna," yaitu hujani kami. Karena hujan itu salah satu kalimatnya al-ghauth, hujan lebat. Demi Allah, ketika itu tidak sedikit juga terlihat oleh kami awan atau mendung di langit atau di sekitar antara tempat kami dengan pegunungan, selain rumah-rumah dan perkampungan. Tetapi tidak berapa lama kemudian kelihatanlah awan tebal muncul dari balik gunung bagaikan perisai. Ketika awan itu sampai di tengah langit, ia berkembang luas dan kemudian turunlah hujan. Maka Anas selanjutnya, "Demi Allah, semenjak itu kami tidak melihat matahari selama sepekan." Sepekan Pak, nggak melihat matahari. Kira-kira apa yang terjadi Pak? Anjir, hujan terus. Masih hujannya kercek-kercek, tapi nesa pekan ya bisa banjir. Apa yang terjadi? Jumat berikutnya seorang laki-laki masuk pula ke masjid dari pintu yang sama dan langsung menuju kepada Rasulullah SAW yang sedang berkhutbah. Laki-laki itu berkata, "Telah musnah segala harta benda dan terputus semua jalan penghubungan. Karena itu mohonlah kepada Allah, semoga Dia berkenan menghentikan hujan turun di atas kita." Sekarang di Jeddah itu curah hujannya tinggi Pak, sehingga banyak tempat tergenang Pak. Sampai terowongan tempat underpass itu Pak nggak bisa dilalui. Kenapa? Full air. Dan sistem drainasenya tidak siap mereka Pak. Karena dia berpikir kaki hutan terus-terus ya kan. Jadi nggak ada tempat gorong-gorong, nggak ada. Akhirnya apa? Underpassnya ini jadi tempat genangan air. Sampai sekarang di Balat Kornes Jeddah itu banyak sekali tempat-tempat tergenang. Itu contoh. Berarti sejarah hujan lebat itu pernah terjadi di masa siapa? Nabi, sampai jalan terputus. Pernah. Terus lanjut. Rasulullah mengangkat kedua tangannya lalu berdoa. Apa doanya? Nah ini. Allahumma hulana wala alaina. Allahumma hawalaina wala alaina. Wahai Allah, turunkan hujan di sekitar kami, jangan di atas kami. Maksudnya di sekitar kami itu sekitar kota, pinggiran. Jangan di atas kami, yaitu di tempat pemukiman kami. Allahumma hawalaina wala alaina. Lebih jelas lagi apa katanya? Lanjut, Ustaz. Lanjut. Allahumma alal akami. Allahumma alal akami, turunkan hujan di atas gunung atau bukit. Dua. Wassirabi. Waddirabi, yaitu di tempat-tempat penampungan air. Terus Wabutuni. wabutunil audiyati, di perut-perut lembah. Kalau ada gunung ada lembah, diturunkan di sana. Penampungan air bisa jadi memang itu mungkin danau, mungkin telaga, atau mungkin barangkali laut sekalipun. Atau di lembah-lembah yang tidak dihuni manusia, tapi di situ bisa menampung air. Atau bahkan yang keempat, Wa manabitis sajari. wa manabitis syajari, atau di tempat tumbuhnya pohon-pohon kayu. Apa? Hutan. Ya mungkin kalau bahasa kita, wahai Allah, turunkan di laut Selat Madu, sekitar kita, gitu loh maksudnya. Tapi sekitar yang jauh. Tapi jangan di atas kota kita. Nah ini Pak, doanya yang dibaca untuk memindah awan Pak. Bukan datang ke dukun. Antum bisa melakukannya. Selama tadi ini 3 faktor. Doanya sudah maksur dari Nabi kan? Maksur.
hafalkan. Kalau enggak yang baca nggak apa-apa. Yang kedua, the man, orangnya. Orangnya gimana? Sudah soleh nggak? Oh bagus, taat ibadah, oke. Ya. Yang ketiga, adakah penghalang? Jangan putus silaturahmi, jangan makan minuman yang haram, pakaian yang haram. Jangan juga apa? Istijal, pengen cepat-cepat dikabulkan sehingga mendikte Allah. Kadang-kadang mendikte Allah itu yang bahaya. Ya Allah turunkan hujan ya Allah. Sedikit saja di sebelah utara, yang banyak di sebelah selatan. Karena yang belah utara ini jangan banyak orang jualan ini ya Allah didikte ya. Totolan es. Ya, ini. Jadi kalau ada misalnya pawang, seakan-akan itu benar-benar hujannya berhenti, itu bukan pawang itu Pak yang menyebabkan. Tapi memang ketepaan, kebetulan. Tapi sebenarnya mereka nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya jangan dibohongi. Tiwas entek duitmu, gawe ngei sapa? Pawang. Karena pawang bisa jadi bukan satu, bukan dua. Kalau orang sudah punya hajat, mengeluarkan biaya banyak, takut hajatnya tidak sukses. Iki nek udan, waduh, gak ono sing teko iki rek. Wis kadung tuku catering 2.000 wong iki. Gak ono sing mangan, mambu, bowo gak mlebu. Nah ini, akhirnya apa? Akhirnya takut dan ditakuti oleh setan, akhirnya nyari pawang hujan ya kan. Golek sing paling top sak Sidoarjo ya. Akhirnya nemu, tapi ngarepe jenenge ustad. Nah, ini kadang-kadang diceluk ustad. Tapi sing jelas dudu Abu Jundi. Masa ero ya. Masa ero. Ya. Baik, yang lain. Ibu, kalau ditulis silakan. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, kalau tidak ada saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.